La haula wala quwwata illa billah. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma zidna ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Amma ba'du. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bisa berkumpul lagi di majelis yang sederhana ini. Bukan soal fasilitasnya, tapi soal keberkahan ilmu yang ada dan juga perkumpulan-perkumpulan yang baik seperti ini yang akan kemudian menjadi saksi buat kita di akhirat nanti sebagai timbangan amal yang berat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan kita menggunakan kitab Sahih Tanda-tanda Kiamat dan Kehidupan Sesudahnya karya Mustafa Abdul Nasir As-Silbi, dan kita sampai di poin yang ketiga. Ini pelajaran pun lama sekali. Ketiga, di antara tanda kecil adalah terjadinya penaklukan Baitul Maqdis. Jadi dulu sudah terjadi. Dalilnya adalah hadis riwayat Auf bin Malik radhiyallahu an dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepadanya, "Uqdud sitan baina yaday sa'ah." Hitunglah 6 hal yang itu akan menjadi tanda kiamat itu makin mendekat. Apa itu? Mauti, kematianku. Nabi sudah meninggal, jadi sudah makin dekat. Jadi ibarat apa? Ibarat jalan. Misal kita mau menuju ke 100 km, misal kita dari sini mau ke Semarang. Nah, tanda mendekati Semarang sudah kelihatan patung sapi di Boyolali. Nah, sampai sana udah. Terus geser lagi ke sana kelihatan warung soto Hajah Fatimah, udah. Geser lagi oponeh-oponeh gitu kan sampai nanti sampai di Semarang. Nah, mauti, kematian Nabi sudah. Pada waktu Nabi mengatakan itu belum meninggal. Tadi kok aku mati loh. Nah, nek mati berarti makin dekat. Summa fathu Baitul Maqdis. Kemudian penaklukan Baitul Maqdis, dan ini juga sudah terjadi pada zaman Khalifah siapa? Ayo, Umar bin Khattab. Nah, pintar. Hadiah yang ditanya nantilah. Hadiah udan-udan. Summa mau tanun yakhudu fikum ka ku'asil ghanam. Kemudian kematian yang merenggut kalian seperti penyakit yang menyerang kambing. Itu juga sudah terjadi. Wabah taun, banyak yang meninggal. Itu kita kemarin ya Covid, nah, kayak gitu. Sudah pernah terjadi. Summas tifadatul mal hatta yuqtarrajulu mi'ata dinarin fayadollu sakhiton. Lalu melimpahnya harta hingga seorang memberikan 100 dinar, lalu dia tetap marah. Jadi ada orang itu dikasih duit 100 dinar jik kurang. Nah, 100 dinar ini berapa? 100 dinar berapa? Hah? Kam? Pahit dinar? Kam? Hah? Banyak. 4,25 gram emas. Nah, kalau misal emas saat ini 2.500.000, nah ini kira-kira 1 dinar itu 10 juta. 10 juta ping 100 ya, 100 dinar. Berarti berapa? 10 juta kali 100 berapa? 1 miliar. Juga duit 1 miliar cek kurang. Sekarang ada enggak orang kayak gitu? Bahaya. Dulu korupsi itu 1 miliar, 2 miliar, sekarang udah 1 triliun, 2 triliun, malah 1.000 triliun. Nah, kamu nggak kebagian toh? Nah, rasa ngarep-ngarep. Nah, itu duit haram. Makanya ketika kita membaca tanda-tanda kiamat ini, yang ada itu di kepala kita cuma satu kata. Dia yang ngomong ini yaitu Nabi Muhammad, fahuwa shadiqun masdukun. Dia adalah orang yang benar sebagai manusianya, itu tidak pernah dusta. Kemudian isi ucapannya mesti benar, tidak pernah isinya kebohongan. Sedangkan kita, misal kita itu sudah beriltizam tidak mau dusta, jane gitu. Tapi kadang karena dengar cerita temen, nggak kita filter dulu, kita ceritakan lagi ke orang lain, ternyata ceritanya bohong. Jadi kita jadi nggak niat bohong, kita juga bukan membohong. Ini karena kita tidak hati-hati, kita menceritakan cerita bohong. Nah, tapi Nabi enggak. Nabi itu orangnya jujur, omongannya tidak pernah dusta. Makanya
ketika Nabi mengatakan akan datang nanti orang itu dikasih 1 miliar kurang nek dirupiahkan ya. Maka ya kamu sudah menyaksikan sekarang banyak orang ditangkap KPK karena duit gak cuma 1 miliar bahkan ribuan triliun gitu. Nah, kemudian summa fitnatan la yabqa baitun minal arabi illa dakhalathu. Lantas munculnya fitnah yang memasuki setiap rumah orang Arab. Apa ini? Zaman dulu mungkin nggak banyak yang tahu loh. Saat ini terjadi nggak cuma orang Arab, orang Jawa juga. Apa loh? Apa? Halo? Apa mas? Apa? Tren apa? Yang masuk rumah-rumah kita itu apa? Fitnah itu sesuatu yang jelek pokoknya. Kalau udah dibahasakan fitnah itu sesuatu yang jelek masuk rumah kita. Apa tuh? HP. Nah, bocil-bocil ini kalau main HP main apa? FF. Oh, nah, FF itu kalau nanti di akhirat ada surga dan neraka, FF itu masuknya surga pun neraka? Neraka. Makanya Imam Al-Bani itu pernah ditanya, saya nggak percaya tulisan jenengan soal musik itu haram. Jawaban beliau gampang. Somben iki pilihane mung loro, surga karo neraka. Nah, wis. Kira-kira nek wong dolanan gitar genjreng-genjreng kuwi iso mari mlebu surga apa ora gitu. Dah. Beliau cuma jawab gitu karena dalil udah disampaikan, tapi dia enggak mau nerima. Ya sudah, logikanan wae. Pilihannya mung loro, surga karo neraka. Wis. Dan itu bisa kamu pakai ketika nanti ketemu pemabuk, dikandani mabuk haram ora percaya. Ya wis, sampeyan iki mung eneke loro, surga karo neraka. Wong mendemi kira-kira mlebu ngendi wis ngono ae gitu. Maka dalam konteks tadi itu, ya, game-game yang tidak berguna tadi, kalau kita belum ngomongin dalil loh ya, itu kalau kemudian dikatakan fitnah yang memasuki rumah-rumah, ya itulah handphone, dimana di situ bisa nonton yang enggak, kemudian berinteraksi yang enggak juga. Makanya pentingnya iman, makanya mumpung ini yang kecil-kecil ini masih nyantri, ya pentinglah iman di situ agar nanti ketika kamu akhirnya gede dan megang itu barang, kamu bertakwa baik dilihat orang ataupun enggak. Wa nabiyina azani Allah wa iyyakum. Summa hudnatun takunu bainakum wa baina banil asfar. Kemudian hudnah yang terjadi di antara kalian dan Bani Asfar. Nah, hudnah itu apa nanti kita coba cari. Nah, kemudian Bani Asfar di sini adalah orang-orang yang kulit putih. Kulit putih itu orang-orang Romawi yang dulu pernah menguasai punya kerajaan namanya Bizantium, punya ibu kota namanya Bizantium yang sekarang itu namanya Turki. Dulu masih ada istilah di situ. Nah, kemudian fayatunakum tahta samanina ghoyatan tahta kulla ghoyatin isna asyara alfan. Kemudian mereka menipu lalu mendatangi kalian di bawah 80 panji, di mana setiap panji, setiap bendera itu ada 12.000 tentara. Nah, nanti kita baca. Wa nabiyina azan ya Allah wa iyyakum. Maka Baitul Maqdis merupakan tempat suci ketiga yang berkaitan erat dengan akidah Islamiyah setelah Mekah Mukarramah dan Madinah Al-Munawwarah. Sampai Nabi mengatakan la tusaddur rihal illa ihda min salasi masajid. Jangan kamu keluar biaya tenaga untuk safar kecuali ke salah satu dari 3 masjid. Nah, masjid apa? Masjid Nabawi, Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa. Jadi nek kamu keluar duit buat jalan-jalan ke sana, ziarah di sana boleh. Tapi nek kamu keluarkan duit ke masjid selain itu melanggar hadis Nabi tadi sebenarnya. Makanya kamu nek pengen ke masjid-masjid tertentu, itu jangan mengkhususkan ke masjid itu. Tapi misal kamu ingin silaturahmi ke saudara, nah dalam rumah saudara dekat masjid itu lah, mampir, tak apa-apa kayak gitu. Makanya imani bidin azan ya Allah wa iyyakum. Nabi SAW diisrokan ke Baitul Maqdis dan dari sanalah beliau mi'raj ke langit. Nah, ini nanti kalau dibahas dalam bab akidah, langit di atas jenengan itu ada langit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Di langit ke-7 itu nanti ada Baitul Ma'mur, di atasnya ada Sidratul Muntaha. Disitulah Nabi SAW nanti menerima wahyu. Di atas itu ada kursi Allah, di atas itu ada air, di atasnya ada arsy. Allah di atas itu semua, tidak butuh dengan semua yang di bawahnya. Itu singkatnya itu dulu. Nah, kemudian
ia adalah kiblat pertama umat Islam dan salah satu dari 3 masjid yang diperbolehkan mengadakan perjalanan ke sana. Tadi sudah tak bilang. Jadi hadisnya jelas. Nabi mengatakan boleh kamu keluar tenaga, pikiran, fulus, uang buat ke masjid kecuali 3 ini. Selain 3 ini enggak. Jadi jangan sampai ada piknik ke masjid. Nah, itu kurang tepat. Wisata religi ke masjid, apalagi masjid ada kuburan, nah itu tambah nggak boleh. Nah, para sahabat Nabi SAW memahami betul hal ini sehingga mereka bertekad hendak membersihkan Masjidil Aqsa dari berhalaisme bangsa Romawi. Jadi Masjidil Aqsa itu tanah sucinya kaum muslimin. Pada waktu itu dikuasai oleh orang Romawi yang notabene-nya adalah Nasoro. Maka ya karena Nabi sudah menyatakan nanti akan kamu kuasai, maka para sahabat berusaha keras untuk mengambil atau mengembalikan tanah suci Baitul Maqdis, Masjidil Aqsa ke pangkuan kaum muslimin. Nah, Tuhan ibn azaniyahum wa iyyakum, maka langkah pertama yang dilakukan pada masa pemerintahan Umar bin Khattab, pasukan Islam bersatu dan mengepung Baitul Maqdis sampai penduduknya sepakat mengadakan perjanjian bersyarat, yaitu agar Amirul Mukminin Umar bin Khattab menemui mereka. Maka Umar berangkat menuju Baitul Maqdis dan berdamai dengan orang-orang Nasrani. Lalu dia memberi syarat kepada mereka agar mengusir orang-orang Romawi dalam jangka waktu 3 hari. Kemudian dia masuk masjid dari tempat yang dimasuki Rasulullah SAW pada waktu Isra. Lalu sahabat di dalamnya bersama dengan kaum muslimin. Jadi mereka mau menyerah dengan syarat kuncinya Baitul Maqdis itu diserahkan kepada Umar bin Khattab. Begitu datang seorang pemimpin yang sangat besar, itu nek orang Romawi itu pakai kereta kuda yang paling besar, paling mewah, pakaian paling indah. Umar bin Khattab tidak, cuma pakai gamis biasa, numpak keledai. Jadi mereka itu sampai terdomblong-domblong gitu. Ini kita pemimpinnya. Nah, makanya sebenarnya kemenangan kaum muslimin itu bukan soal alat perang, bukan soal apapun, tapi soal akidah yang lurus. Nah, akidah yang lurus sampai nanti seorang budak itu ketika mau dibebaskan ditanya, "Aina Allah?" Allah di mana? Maka budak itu pun bisa menjawab, "Huwa fis sama," dia di langit. Tapi nek akidahnya enggak lurus, murat-marit, kocar-kacir, beda-beda, susah kemenangan itu didapatkan. Makanya, nek kalian penasaran tentang keadaan kaum muslimin di Indonesia, mudah. Tanyakan Allah di mana, jawabannya akan beda-beda. Di salah satu masjid itu ada 20 orang jamaah, jawabannya tentang Allah di mana itu ada 10 macam. Padahal Allahnya ada 1 apa ada 10? 1. Nek 1 ya harusnya di satu tempat yang sama, enggak kemudian di aneh-aneh gitu. Makanya yang bikin azan itu akidah ya. Makanya pentingnya belajar akidah. Nah, tanah suci tetap di bawah kekuasaan kaum muslimin sampai masa pemerintahan dinasti Abbasiyah. Selanjutnya dinasti Abbasiyah menjadi lemah karena timbulnya perpecahan dan konflik politik serta gerakan bawah tanah. Dari sisi lain kaum Solibis, yaitu orang-orang Nasoro, selalu mengintai keadaan kaum muslimin dan mempersiapkan diri untuk penyerangan kaum muslimin dan menguasai tanah suci yang mereka juga sebut sebagai The Holy Land. Karena orang-orang dinasti Fatimiyah dan Bani Saljuk pura-pura tidak tahu akan bahaya kaum Salibis, mereka pun tidak bisa menangkal ancaman mereka. Bahkan orang-orang dinasti Fatimiyah malah bekerja sama dengan kaum Salibis untuk menghancurkan orang-orang Bani Saljuk di Syam. Mereka memberi kepercayaan kepada orang-orang Salibis dan memberi fasilitas istimewa kepada mereka serta membolehkan mereka berkunjung ke Al-Quds. Semua itu dilakukan untuk membendung pengaruh orang-orang Turki dan dinasti Abbasiyah, karena mereka beranggapan bahwa dengan memperlemah kekuatan Bani Saljuk dan Bani Abbasiyah akan dapat memperkuat posisi mereka dan memperkokoh kekuasaan mereka. Maka mereka tidak sadar bahwa tujuan utama musuh Allah adalah hendak menghancurkan Islam dengan segala unsur dan golongannya. Jadi di sini disebutkan ada Bani Saljuk, ada dinasti Fatimiyah, dan juga ada Turki, kemudian ada dinasti Abbasiyah. Nah, 3-4 ini Islam semua nih. Tapi satunya pengkhianat, yaitu siapa? Tadi disebutkan, yaitu siapa? Dinasti Fatimiyah. Fatimiyah itu siapa? Syiah. Nah, jadi Syiah itu dari masa ke masa itu pengkhianat. Makanya hati-hati ya. Dan kalau kamu punya teman atau saudara yang mengikuti ajaran Syiah, dinasehati. Gak ada kebaikannya kok. Masa Allah tanggal 10 Muharram kepalanya harus ditutuk-tutuk pakai pisau berdarah-darah, terus
dadanya harus dipukul-pukul, nggak ada kebaikannya sama sekali. Qanifidina azani Allah wa iyyakum. Kemudian ternyata kaum muslimin mengkhianati sekutu mereka. Kaum muslimin mengkhianati sekutu mereka dari kalangan dinasti Fatimiyah ya, karena Fatimiyah pengkhianat juga itu. Maka pasukan mereka bergerak untuk menguasai Al-Quds. Kaum Salibis melakukan pembantaian massal di berbagai negara yang mereka taklukkan tanpa membedakan orang tua, anak-anak, laki-laki dan perempuan. Itulah bedanya peperangan di dalam Islam dan peperangan menurut kacamata orang kafir. Orang kafir itu pokoknya kabeh dibunuh, kabeh dirusak, dibom habis-habisan. Makanya kayak Bani Israel itu ngebom mana itu Gaza, lah entek-entekan kayak gitu. Tapi orang Islam tidak boleh melawan kayak gitu. Bahkan pohon pun nggak boleh ditebang, bahkan gereja pun nggak boleh dibakar kalau tidak dijadikan tempat koordinasi musuh Islam. Tapi nek memang dijadikan tempat kumpulnya pasukan-pasukan orang-orang musuh Islam, maka boleh itu dihancurkan. Tapi kalau tidak boleh misalnya. Wa nabiyina azani Allah wa iyyakum. Pembantaian yang mereka lakukan di Al-Quds juga sangat brutal dan kejam. Dulu pernah terjadi, sekarang terjadi lagi. Berarti sejarah itu cuman berulang. Makanya nanti kemenangan kaum muslimin juga akan berulang. Kapan? Nah itu penting. Ketika kaum muslimin sudah memiliki akidah yang sama. Karena kemenangan hakikatnya bukan karena kemampuan kehebatan kita, tapi karena pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka menggiring kaum muslimin lalu menyembelih mereka dan memotong anggota tubuh mereka, kemudian melemparkannya kepada orang-orang di atas benteng. Al-Quds jatuh ke tangan kaum Salibis tahun 492 Hijriah. Kaum Salibis terus melakukan perluasan wilayah. Mereka berusaha menaklukkan Mesir dan Syam agar tidak ada lagi kekuatan Islam yang menyerang mereka. Kaum Salibis kemudian menguasai Baitul Maqdis sampai tahun 583 Hijriah, sampai akhirnya Allah menyiapkan seorang laki-laki solih yang berusaha menyatukan umat Islam di bawah satu bendera yang bernama Salahuddin Al-Ayyubi, yang berusaha melakukan menaklukkan wilayah Islam. Setelah perang Hittin, dia berangkat menuju Asqalan, lalu menuju Al-Quds dan melakukan pengepungan besar-besaran yang menyebabkan kaum Salibis terpaksa menyerah pada tahun 583 Hijriah. Banyak sekali riwayat yang menjelaskan bahwa Salahuddin memperlakukan penduduk Al-Quds dengan baik sesuai akhlak Islami yang sebelumnya telah didahului oleh Umar bin Khattab. Makanya itulah potret Islam ya. Ketika Islam itu memimpin, maka orang-orang non-muslim akan damai di dalamnya. Damai, nggak akan diapa-apakan, nggak boleh kok. Nabi itu sudah mengatakan, man qatala mu'ahadan lam yarah raihatal jannah. Kalau kamu sebagai orang Islam kok ngerusak gereja, membunuh orang-orang kafir yang tidak ada urusan tentang peperangan di negeri yang damai kayak Indonesia, kamu nggak akan nyembah surga. Makanya itulah Islam. Dan itu berbeda dengan potret orang-orang kafir. Ketika kamu ada di negeri-negeri kafir, apa kata Nabi SAW? Inni bari'u mimman asa bainal musyrikin. Aku berlepas diri dari orang Islam yang tinggal di tengah-tengah orang musyrik, orang kafir. Kenapa? Karena mereka nggak punya kontrol, nggak punya aturan. Nah, ya kan, makanya banyak yang rasis. Sampai saya pernah lihat sebuah tayangan itu, ada seorang keluarga Muslim, imigran Muslim, yang waktu kasus terorisme itu naik, gitu kan, didatangi oleh orang Amerika, tiba-tiba ditembak kepalanya, mati gitu aja sudah. Padahal dia tidak ngapa-ngapain, bukan pelaku terorisme, juga bukan terindikasi apapun, enggak, dia bukan cuma dokter biasa gitu. Makanya ikhwanifidin azani Allah wa iyyakum, hidup yang terbaik kita di tengah kaum muslimin, dan ketika kaum muslimin yang kamu hidup di situ ada kekurangan, maka tugas kamu adalah untuk ikut memperbaiki. Caranya gimana? Ya kamu sebagai anak-anak kaum muslimin, kamu belajarlah yang baik, belajarlah akidah yang lurus, ngajilah yang benar, pelajarilah fikih yang benar, sehingga nanti negeri ini menjadi baik dan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Ketika negeri ini baik, maka yang menjaga Allah, ifadillah yahfaduka. Jagalah agama Allah, Allah yang akan menjaga kamu. Jadi kalau negeri ini baik, penduduknya kayak kalian-kalian jadi soleh-soleh semua, dan anak-anak muda jadi baik-baik semua, Allah yang jaga, Allah yang ngatur. Wong sakniki penduduknya oke sing ra cetha, Allah masih ngasih tambang minyak, tambang gas, gitu, tambang emas, batu bara. Gimana kalau nanti penduduknya kayak kamu semua, jadi soleh-soleh semua? Hah? Arab Saudi itu tambangnya cuma minyak tok loh, minyak tok. Negeri ini so kayak gitu. Indonesia semua ada, minyak ada, emas ada, perak ada, timah ada, ikan segala macam ikan ada. Saudi itu nggak punya laut gitu kan, enaknya kolam di sini cetul ya gitu. Nah, artinya nggak ada ikan-ikan gede yang ikan paus tongol, nggak ada. Ada ya beli gitu. Coba. Kita itu sebenarnya lebih diberkati oleh Allah daripada negeri Saudi. Jane loh ya. Tapi tadi itu loh, iman kita itu masih kurang pas. Ada hujan gitu kan, bukannya kemudian bersyukur malah
dimaki-maki, udan terus ra mandeg-mandeg, ra iso dodolan degan ngono. Atau degan atau apa laute ombake gede bukannya minta tolong sama Allah tapi golek ndas kebo dikuak ning laut coba. Atau gunungnya watu bukannya minta tolong kepada Allah golek ndas wedhus ditandur ning gunung gitu kan. Katanya biar penjaganya pada anteng, nggak rewel, nggak polah gitu. Coba. Nah, makanya yang kayak gini-gini ini kalau nggak diluruskan bahaya ini. Bahaya apa? Kalau Allah cabut nikmat itu loh. Sekali lagi semua itu yang ngasih itu Allah nikmat itu. Makanya wanifidin azani Allah wa iyyakum. Adanya orang korupsi ribuan triliun itu karena ada yang dikorupsi. Nah yang dikorupsi itu apa toh? Nikmat dari Allah apa? Minyak bumi. Dia mau korupsi apa ibaratnya duit negara nggak nyampe segitu duitnya untuk diambil, paling skalanya cuma miliaran gitu kan. Nggak cukup untuk ngambil triliunan dari duit negara, nggak cukup. Cukupnya itu ngambil dari tambang-tambang gitu. Makanya manifikin azani Allah wa iyyakum itu yang kemudian disebut barokah, berkah. Lau amanu ahlul qura wattaqau la fatahna alaihi barakatim minas sama'i wal ard. Kalau penduduk negeri ini tuh mau beriman, berarti bertauhid dengan benar, tidak berbuat kesyirikan, wattaqau beribadah dengan benar sesuai Quran dan Sunnah gitu kan. Maka akan kami bukakan keberkahan. Nah dibukakan rezeki yang banyak kan sudah, tinggal barokah apa enggak itu loh PR-nya. Maka ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum. Nah, akhirnya lanjut ke sini ya. Yang ngomong ke Indonesia pokoknya yang jelas kita harus cinta Indonesia dan cinta yang benar itu bukan cuma soal teriak-teriak gitu enggak, tapi lebih ke bagaimana kita memperbaiki negeri ini. Wong mau enggak mau loh ya. Sing korupsi muka-muka Cina itu lainnya ning Cina sana. Nek mukane rada-rada bule mlayune ning negara di sana. Nek kamu doyak-oyak polisi mlayumu kemana? Paling nang Boyolali ngono toh. Ya berarti kan kamu memang orang Indonesia, ya kamu yang harus jaga merawat negeri ini gitu toh. Nah, maka setelah Kesatria Salahuddin Al-Ayyubi ini wafat, ya, terjadilah konflik di antara penggantinya yang menyebabkan Al-Quds akhirnya diserahkan kembali untuk kedua kalinya kepada orang-orang Salibis. Orang-orang Nasoro tanpa peperangan. Periode pertama berlangsung selama 10 tahun dan periode kedua berlangsung selama 1 tahun. Karena umat Islam jauh dari agamanya. Nah ini garis bawahnya. Karena umat Islam jauh dari agamanya dan mereka berpecah belah. Jadi asas dari seseorang itu berpecah belah karena tidak paham agama. Makanya orang itu nggak akan berpecah belah kalau paham dengan agama. Apa kata Allah? Wa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah wa rasulih. Orang iman itu kalau punya masalah gampang. Minggu, masalahnya apa? Iki, hadis iki, ayat iki. Ayo, ndang, sapa sing salah ngaku. Selesai. Tapi kalau kemudian ndak mau, aku nganggo kuwi. Wong jenenge warisan kok didum nganggo kaya ngono ya entuk usite, aku pilih sing nganggo iki wae, didum rata. Ya sudah, enggak akan selesai. Maka orang-orang yang imannya bermasalah dia enggak akan mau kembali kepada penyelesaian masalah yang baik yaitu Quran dan Sunnah. Wa nabiyina azani Allah wa iyyakum. Maka ketika imannya sudah jelek, agamanya nggak paham, mereka pecah belah, maka akhirnya negeri Palestina jatuh ke tangan kekuasaan Inggris setelah Perang Dunia II. Dan ini merupakan peluang besar bagi gerakan rasisme Yahudi yang disokong oleh Salibis. Jadi Yahudi ini dibuat enten-enten karo Jerman, dan Yahudi ini karena jumlahnya ukeh gitu kan, dan bertebaran sa Eropa, nah dirangkul sama Inggris. Kowe melu perang, kowe nek aku menang kata Inggris, kowe tak balekke ning negaramu kono, ning Palestina. Akhirnya setelah Inggris menang, mereka hijrah ke Palestina dan mempersiapkan momen yang tepat untuk menyusun rencana dan mengadakan pelatihan militer. Orang-orang Palestina berusaha melawan Yahudi habis-habisan dan sekutunya. Perjuangan mereka hampir saja berhasil kalau saja tidak dijatuhkan oleh sejumlah negara yang didukung oleh Amerika. Maka orang-orang Yahudi itu harusnya tidak bisa kembali ke Palestina. Cuman ada hikmah yang harus kamu pahami, yaitu apa? Bahwasanya nanti di akhir zaman akan muncul peperangan besar di mana kaum muslimin akan menghabisi orang-orang Yahudi sehabis-habisnya. Sampai orang Yahudi itu akan sembunyi di belakang pohon, di belakang batu, dan di belakang tembok. Tembok batu akan mengatakan, ini loh Yahudi di belakangku. Ini menunjukkan Yahudi itu akan kumpul di satu tempat dan gak akan kemana-mana. Makanya dia cuma ngomongnya, ini loh Yahudi di belakangku. Berarti kan itu tempatnya kan dekat itu. Tapi kalau kemudian gak kumpul di negeri itu, maka hadis itu mungkin bunyinya bukan di belakang. Ini loh Yahudi, enek neng India, enek neng Cina, enek neng Amerika. Nah, jadi susah.
Makanya perang akhir zaman itu akan terkonsentrasi di sana. Tuhan bidina azani Allah wa iyyakum. Maka pada tahun ini bangsa Yahudi memproklamirkan dirinya pada tahun 1947 bukan 48. Memproklamirkan berdirinya negara Israel. Sejak saat itu bangsa Palestina menghadapi berbagai bentuk penjajahan, siksaan dan pengusiran yang dapat disaksikan oleh semua negara, baik negara Arab maupun non-Arab, baik negara Islam maupun bukan Islam, sehingga kiblat pertama kaum muslimin yang mereka menyeru di sana akhirnya kembali kepada orang-orang yang bukan Islam, dan kaum muslimin tinggal menunggu waktu untuk bisa lagi menyatukan barisan untuk mengembalikan kiblat itu ke pangkuan kaum muslimin. Jadi ini beliau nulisnya sudah lebar ya. Jadi Nabi cuma mengatakan soal ditaklukkannya Baitul Maqdis, maka itu sudah terjadi dulu. Nah, iwan bidin azani Allah wa iyyakum, yang keempat, ciri kiamat yang keempat atau mendekatnya kiamat yang keempat, yaitu terjadinya kematian massal yang tadi sudah disinggung, seperti penyakit yang menyerang dada kambing. Nah, ini yang tadi saya sebut sebagai taun. Nabi SAW mengabarkan bahwa kematian massal merupakan salah satu tanda kiamat dan indikasi bahwa waktu terjadinya telah dekat. Disebutkan dalam hadis riwayat Auf bin Malik tadi bahwa Nabi SAW bersabda, "Uqdud sitan baina yaday sa'ah." Hitunglah 6 hal, bahwasanya 6 hal itu kalau terjadi akan dekatlah yang namanya kiamat. Maka disebutkan salah satunya yaitu yaitu summa mutanun ya'khudhu fikum kaku asil ghanam, yaitu akan datangnya kematian massal yang melanda kalian seperti penyakit yang menyerang kambing. Mutan, al-mutan, di sini dikatakan mutan. Kamu tahunya mutan X-Men. Mutan itu disebut mutan karena artinya adalah kematian massal. Al-ku'as adalah penyakit yang menyerang kambing yang menyebabkan hidungnya mengalirkan sesuatu lalu mati mendadak. Apa itu? Ya mungkin antrak gitulah. Ibnu Faris berkata, sebagaimana dikutip oleh Al-Hafidh dalam Al-Fath, Al-Uqas adalah penyakit yang menyerang dada seakan-akan meremukkan lehernya. Maka musibah ini melanda kaum muslimin saat tahun Imawas yang terjadi pada pemerintahan Khalifah Umar bin Khattab, yaitu setelah penaklukan Baitul Maqdis. Saat itu wabah kolera juga menyerang kaum muslimin di negeri Imawas di dekat Syam pada tahun 18 Hijriah. Maka banyak korban yang meninggal, yang sebagian ahli sejarah menulisnya sebanyak 25.000 orang meninggal. Di antaranya adalah mereka yang menjaga amanah umat ini, yaitu Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Ini salah satu sahabat yang dijamin masuk surga. Wanifidin al-Jadi Allah wa yakum, Abu Ubaidah bin Al-Jarrah ini juga panglima yang memimpin penaklukan Persia. Jadi ketika Islam ditinggalkan Nabi SAW itu ada 2 bangsa besar yang menguasai dunia, yaitu Romawi dan Persia. Maka yang memimpin penaklukan Persia itu adalah Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Beliau adalah orang atau sahabat yang dijamin masuk surga dari 10 orang yang disebutkan oleh Nabi SAW. Kemudian kita masuk ke yang kelima, yaitu melimpahnya harta dan bumi mengeluarkan perbendaharaan. Di antara tanda kiamat kecil adalah melimpahnya harta benda sampai ada seorang laki-laki diberi uang dinar emas dalam jumlah 100 tadi, tapi dia masih menganggapnya sedikit dan menolak, tidak mau, sedikit, nggak mau. Nah, tadi kan 100 dinar itu 1 miliar ya. Kemarin ada pengacara yang ditangkap KPK itu dia nyuap sejumlah hakim, dititipi duit 60 miliar. Berarti berapa itu? 60 kalinya gitu kan. Nah, itu cek kurang gitu kan. Maka di sini dikatakan tapi tidak ada yang mau menerimanya. Maka inilah yang telah dijelaskan oleh guru yang mengajarkan semua kebaikan kepada manusia, yaitu Nabi Muhammad SAW. Dalam sebuah hadis riwayat Auf bin Malik bahwa Nabi SAW bersabda, "Uqdud sitan," yang hadisnya tadi sudah disebutkan, bahwasanya akan ada summastifadatul mal hatta yu'tarajulu mi'ata dinarin fayadullu sahiton, yaitu akan datang seorang laki-laki yang diberi 100 dinar tapi dia tetap nggak mau, tetap marah. Nah, disebutkan juga dalam riwayat Abu Hurairah bahwa Nabi SAW bersabda, "La taqumu sa'ah hatta yaksura fikumul mal." Hari kiamat tidak akan terjadi sampai harta benda melimpah ruah. Dulu Arab itu nggak nemu minyak. Makanya Arab itu nggak pernah dijadikan rebutan oleh negara-negara Eropa, karena yang terlihat itu cuma negeri tandus berpasir. Udah itu toh, dijarke gitu aja. Maka begitu kemudian
banyak negara sudah merdeka, nah baru muncullah minyak itu. Dulu bahkan Qatar itu ya nggak kayak sekarang gitu. Dulu Qatar itu isinya ya cuma padang tandus, orang yang ngangon kambing, ngangon unta gitu. Tapi sekarang berubah semuanya. Makanya wanifidin azani Allah, ini terjadi berarti apa yang disampaikan Nabi SAW sebagai as-sadiqul masduq. Dan kemudian disebutkan lagi fayafidu hatta yuhimma rabbul mal mayyaqbalu shadaqatahu. Saking banyaknya duit sampai pemilik harta itu dibuat sedih karena tidak ada orang yang mau menerima sedekahnya. Jadi di sedekah itu tidak mau. Makanya kemarin di Qatar itu bukan sedekahnya bagi-bagi gitu, enggak. Ada 2 orang laki-laki bawa beberapa tas, enggak cuma satu, beberapa tas isinya duit. Naik ke Burj Khalifah, tower yang paling tinggi di sana. Disebar udan duit. Nah, kecil saya waktu kamu ini, saya minta duit bapak saya atau ibu saya. Ibu atau bapak saya tidak punya duit, Pak minta duit buat beli ini, kata bapak saya. Somben ngenteni udan dit. Bapak saya dulu ngomong gitu. Mergo dit. Nah pas lihat TV itu, lihat berita itu, enak udan dit tenan nih ya. Jadi disebar-sebar itu duit. Dan bukan duit receh kena sirahan loro gitu, duit kertas. Terongkonnya gede-gede gitu loh. Jadi $10, $100 sebar gitu. Duit asli bukan duit palsu. Nah, makanya kamu sekolah yang pintar, nanti di Qatar. Nah, boleh udah dit ya. Nah, Tuhan bidina azani Allah wa iyyakum hatta ya'riduhu. Dia menawarkan hartanya, fa yaqulul ladzi ya'riduhu alaih la araba li fihi. Aku ndak butuh hartamu itu. Makanya orang-orang Qatar itu kaya-kaya. Jadi ketika ibu temennya itu, ngapain kamu ngasih saya? Saking kayanya itu mereka udah nggak melihara kucing, meliharanya singa gitu. Ini tuyul. Disebutkan dalam hadis sahih riwayat Adi bin Hatim radhiyallahu an, bahwasanya dia berkata, "Baina ana inda Nabi sallallahu alaihi wasallam id atahu rajulun fasyaka ilaihil faqatan." Ketika aku bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, seorang laki-laki datang menemui beliau untuk mengadukan kesusahan yang menimpanya. Summa atahu akharu fasaka ilaihi faqat asabil. Lalu datang lagi orang lain mengadukan kepada beliau tentang terbegalnya dia di jalan. Ada yang cerita punya masalah, ada yang cerita habis dirampok. Faqala, kemudian beliau bertanya, "Wahai Adi, apakah kamu pernah melihat Hirah?" Aku menjawab, "Aku belum pernah melihatnya, tapi aku pernah diberitahukan tentangnya." Beliau bersabda, "Bila kamu diberi umur panjang, pasti kamu akan melihat sekedup berangkat dari Hirah sampai tawaf di Ka'bah tanpa takut kepada seorang pun kecuali kepada Allah. Maka aku bertanya antara aku dan diriku, lalu di manakah para pembegal Ta'i yang suka menteror negeri-negeri ini?" Maka Nabi menjawab, "Kalau kamu diberi umur panjang, maka perbendaharaan Kisra itu berarti Persia, akan dikuasai oleh umat Islam." Maka aku bertanya, "Kisra bin Hurmuz?" Beliau menjawab, "Iya, itu rajanya dulu. Dan bila kamu diberi umur panjang, kamu akan melihat seorang laki-laki mengeluarkan emas dan perak sebobot telapak tangannya dan meminta agar ada orang yang mau menerimanya, tapi ternyata tidak ada seorang pun yang mau menerimanya." Nah, di sini ada beberapa poin. Nabi mengatakan nanti orang-orang itu akan haji tanpa ada yang begal. Sekarang sudah terjadi belum? Sudah terjadi belum? Sudah. Karena orang haji ada yang begal? Enggak ada. Dan kemudian di sini juga dikatakan bahwasanya nanti yang namanya Persia itu akan kamu kuasai. Kunci perbendaharannya kamu akan kuasai, dan itu sudah terjadi. Nah, cuman orang-orang Persia sakit hati. Kenapa? Bangsa yang besar tiba-tiba hancur. Makanya mereka masuk Islam yang beda, Islam Syiah. Itu orang-orang Iran. Nah, kemudian di situ dikatakan akan datang orang yang mengeluarkan emas sebobot tangannya, berarti gede emas, batangan gede, mungkin kiloan atau 2 kilo gitu kan. Dan dia akan menawarkan kepada orang-orang, tapi orang-orang tidak mau menerimanya. Nah, ini mungkin sudah terjadi atau akan terjadi, wallahu a'lam. Saya belum pernah ada yang nawari tak tompo gitu. Nah, gede kok. Nah, Adi berkata, ternyata aku melihat sekedup berangkat dari Hirah sampai tawaf di Ka'bah tanpa rasa takut kepada seorang pun. Nah, tahu nih sekedupnya apa? Nah, kemudian aku juga termasuk orang yang berhasil menaklukkan Kisra bin Hurmuz.
Bila kalian diberi umur panjang, kalian pasti akan melihat apa yang disabdakan oleh Abul Qasim. Abul Qasim yaitu Nabi Muhammad SAW benar-benar terjadi, yaitu tentang seorang laki-laki yang mengeluarkan emas dan perak sebobot tangannya. Nah, ternyata masa berlanjut, tanda itu terjadi pada masa Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu an, saat terjadi penaklukan besar-besaran. Selain itu, tanda itu juga terjadi pada pemerintahan Umar bin Abdul Aziz. Ketika itu ada seorang laki-laki datang dan membawa banyak harta dan seraya berkata, berikanlah harta ini kepada orang-orang miskin. Ternyata harganya kembali lagi kepadanya karena nggak ada orang yang mau menerimanya. Umar bin Abdul Aziz memang benar-benar memakmurkan rakyat. Jadi Umar bin Abdul Aziz itu salah satu khalifah yang jauh dari Khulafaur Rasyidin yang 4, tapi berhasil memakmurkan rakyatnya dengan penuh keadilan, sampai sebagian ulama menggelari beliau adalah Khulafaur Rasyidin yang kelima. Saking wapi'e. Makanya kamu sebelum jadi presiden belajar Islam yang benar. Islam itu bagaimana nanti nek jadi pemimpin gitu loh. Jadi jangan sampai kamu nanti baru jadi lurah aja udah korupsi sawah gitu, naudzubillah. Lurah-lurah saat ini banyaknya ditangkap polisi karena korupsi. Baru jadi lurah. Gimana kalau kamu nanti jadi presiden? Ya. Harapan besar negeri ini tuh ada di bahu-bahu kalian, wahai para bocil-bocil yang soleh gitu. Maka belajarlah gitu. Jangan sampai males. Wis, tenan. Belajarlah jangan sampai males. Soalnya nanti nek kamu bukan atau enggak jadi anak solih gitu kan, ya berharap nungguin Pak Sidik menjaga Indonesia. Berapa umur beliau nanti? Ya kalian yang jaga ya, kalian. Maka belajarlah, semangat belajar, jangan malas ya. Maka tanda ini akan terus bertambah banyak ketika manusia kembali kepada agama mereka dan tentara Islam mengibarkan bendera la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Maka ini loh catatannya, kembali kepada agama mereka untuk membebaskan negeri-negeri dan memerdekakan manusia dari perbudakan. Tanda ini juga akan muncul pada masa Al-Mahdi yang dinantikan, yaitu imamnya Ahlus Sunnah wal Jamaah, bukan imamnya Syiah Rafidhah dan Majusi. Jadi agama-agama itu menunggu sang utusan terakhir. Utusan terakhir itu ada 2, yaitu Isa Al-Masih dan juga Imam Mahdi. Yang pertama muncul adalah Imam Mahdi. Imam Mahdi namanya seperti nama Nabi, yaitu Muhammad. Nama bapaknya seperti bapaknya Nabi. Cuman dia nggak pernah ngaku-ngaku jadi keturunan Nabi. Pada satu malam tiba-tiba dapat ilham, berubah dia jadi orang baik. Jadi bukan sing ngaku-ngaku kayak yang kamu lihat sekarang ini, bukan. Nah, dia nggak pernah ngaku-ngaku, nggak pernah bikin aneh-aneh acara nyembah kuburan, nggak pernah. Bahkan orang mengenali itu saking biasanya bisa dianggap pemuda yang rodok nakal, tapi ya nakalnya Mahdi bukan pemabuk, bukan pembegal, bukan. Ya maksudnya biasa gitu loh, dianggap biasa. Sampai suatu malam masuklah ilham itu kepada beliau dan beliau baru paham sebagai Imam Mahdi. Disitulah beliau nanti memimpin pasukan kaum muslimin. Nah, sampailah di Baitul Maqdis. Kemudian ketika mau sholat, Isa Al-Masih turun dari langit. Nah, turunnya Isa Al-Masih ini tidak naik angkot, enggak. Turun dari langit berpegangan pada 2 sayap malaikat. Makanya nanti nek kamu lihat ada orang mukanya rodok-rodok kayak Yesus gitu. Nah, rambutnya gondrong ngaku-ngaku Isa Al-Masih gitu kan. Teko ono, kowe medoke numpak apa mah? Numpak bis kota, lah berarti palsu gitu. Turun dari langit. Nah, begitu turun dari langit, kemudian sama Al-Mahdi dipersilakan untuk ngimami sholat subuh. Nah, Isa Al-Masih tidak mau. Kata Isa Al-Masih, saiki syariate Nabi Muhammad, kamu yang mimpin, aku tak jadi makmum. Kira-kira begitu. Bermakmumlah mereka. Nah, setelah mereka bermakmum, berkumpul, bertemu, akhirnya Dajjal sudah menunggu di depan pintu gerbang yang ada di sana. Nanti ada pintu gerbang, dia nunggu di luar. Begitu dibuka, bertemulah 2 pasukan. Kudune perang pedang-pedangan. Nah, Dajjal sudah merasa di atas angin. Ternyata Dajjal itu dibuat lemah selemah-lemahnya. Lihat Al-Masih dari jauh, tiba-tiba letoy Dajjal itu. Jadi belum diapa-apain. Dajjalnya langsung merasa, loh, aku ndelok wong kae kok lemes ini. Iku nek cara ning film Superman-nya lho, Superman delok apa kae watune sing ijo kae lho. Nah, Krypton kene nonton. Jadi urung diapa-apake wis lemes. Itu Dajjal, padahal Dajjal pikirnya, wah aku bakal perang gelut segala macam. Nah, begitu lihat Al-Mahdi tiba-tiba lemes, lari Dajjal. Al-Mahdi enggak ngeladeni pasukan-pasukan kecil-kecil ini, langsung ngoyak Dajjal. Kenapa? Karena Al-Mahdi tahu betul dia diperintahkan untuk turun lagi itu menyelesaikan menungso siji itu. Dajjal itu menungso bukan setan.
dikejar sampai ke daerah namanya Babul Lut, nah, pintu Lut. Nah, di situ dia sudah tele-tele, belum diapa-apa lagi. Nah, karena memang takdirnya harus mati di tangan Al-Masih, maka kemudian diangkatlah pedang, dipotong kepalanya, mati. Dari situlah kemudian orang Yahudi melihat pimpinannya mati, kemudian mereka kehilangan arah. Nah, akhirnya sifat pengecutnya muncul. Mereka kan kemaki karena ada sing dekengi toh. Israel sekarang itu kan kemaki karena ini Amerika. Pemerintah Amerika itu kan gelut ya karon wani gitu. Nah, maka yang terjadi, ini karo wong Malaysia senang jawab apa lho. Gitu. Coba nek misal bener-bener diculke Amerika wis kowe perang dhewe gitu kan. Nah, itu misal Raja Arab telepon Vladimir Putin kan nguncali bom itu ya rampung kan ini. Tapi kan memang prosesnya itu tidak begitu gitu loh. Prosesnya itu nanti ada adegan yang tadi tak ceritakan itu loh. Nah, kemudian setelah matilah itu kemudian orang Yahudi itu terus jadi ngecut pada lari tunggang langgang. Padahal mereka punya kemampuan. Nah, akhirnya dikejar. Nah, sembunyilah, ada yang di belakang pohon, ada yang di belakang batu, ada yang di belakang tembok, dan semuanya itu benda-benda mati bisa ngomong. Ini loh Yahudi di belakangku, bunuhan, kecuali tanaman yang disebut dengan pohon workol. Nah, ikhwani fillah azan ya Allah wa iyyakum nggih. Maka tanda-tanda ini akan terus bertambah terus sampai munculnya Imam Mahdinya Ahlus Sunnah, bukan Imam Mahdinya Syiah Rafidhah. Tentang hal ini insya Allah nanti akan kita sambung tentang Isa Al-Masih, Imam Mahdi dan seterusnya. Karena sudah jam 9, mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Kurang 10. Yes, siap. Kurang 10. Ada yang mau ngejak rame, Mas? Silakan kalau ada yang mau ngejak rame. Nanya maksudnya. Enggak, ada yang mau nanya enggak? Tanya. Isal. Ayah. Mada. Bentuk pohon gorkon kayak gimana? Bentuk pohon gorkon kayak gimana? Oke, tak lihat kan ya. Kayak gimana aku udah tak gambar ini. Enggak apa-apa. Mentang-mentang enek panu apa jenenge? Papan tulis kok gambar. Saya enggak pinter gambar. Pohon gorkon bentuknya kayak gimana? Terus yang lain dong. Ada. Ini pun Bapak. Oh, mboten. Matanya 2 tapi satunya sakit. Jadi 2, satunya kayak katarak akut gitu loh. Jadi enggak bisa buat dilihat. Wow, no, minion bukan lah. Bukan. Kev. Tadi apa namanya? Pas Al-Aqsa yang jatuh sebelum Salahuddin itu tahun berapa? Al-Aqsa jatuh. Sebelum tahun berapa? Waduh, aku hafal ini. Tahun 500 berapa tadi? Sebelum Salahuddin? Sebelum Salahuddin. Oh, alah. Tanyaanmu kok ya angel sing gampang-gampang wae ta. Aku kalau tahun-tahun gitu enggak hafal, bener enggak hafal. Dari dulu itu kelemahan saya itu nek ngeling-ngeling tahun itu enggak hafal. Yang lain. Tak jawab ini dulu, pohon gorkot ini. Nek teng Jawa entene nggih Pak Joko, pohon krokot. Nah. Pak Joko kayaknya gudang gitu. Loh kok malah jangkrik. Terusnya disayur zaman biyen. Terusnya disayur, asem-asem pripun wonten rasane. Asem-asem kecut. Benar. Internetnya kok nitek ini. Salahuddin. Aduh. Yang lain? Tidak ada? Cukup? Ada? Jadi yang kemenangan kaum muslimin itu apa? Apa? Kemenangannya kaum muslimin Hah? itu apa? Maksudnya apa itu gimana? Yang tadi bukan tentang jumlah manusia tapi tadi apa? Saya nggak paham saya. B. Bu Rini coba dibantu, diperjelas pertanyaannya. Asap. Tarjim. Oh, penentu kemenangan kaum muslimin, akidah yang lurus. Jadi penentu kemenangan kaum muslimin itu akidah yang lurus. Karena
akidah yang lurus itu akan mendatangkan pertolongan Allah. Kayak di Indonesia loh, sajen itu sak pirang-pirang. Perapatan ada lubangnya aja disajeni, pohon disajeni, itu sudah bentuk kemusyrikan itu. Wah, HP saya nggak bisa ya mas, internetnya, paketnya habis. Waduh, mau cekokan ya angel menggambar barang. Apalagi Kalau Salahuddin Ayyubi itu berasal dari keluarga apa? Riwayatnya itu. Riwayatnya nggih, belum tahu ibu kok. Oh, Saya kurang tahu. Gitu. Saya udah air putih aja. Makasih. Bapak. Ini nek mau dilanjutkan satu tema ya coba banget ini. Munculnya berbagai macam fitnah. Coba banget berhalaman-halaman. Salah satu fitnah. Hah? Kitabnya judulnya Sahih Asratus Sa'ah. Nah, Sahih tanda-tanda hari kiamat. Mustafa Abu Nasr As-Silbi. Tahapan yang keenam sambilan sambil ngunjuk sambil niku dahar gak apa-apa. Yaitu munculnya beragam fitnah. Fitnah itu singular. Singular itu apa? Satu. Kalau banyak namanya fitan. Artinya adalah cobaan dan ujian. Fitnah ini ada dua, fitnah subhat, fitnah syahwat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khair fitnah wa ilaina turja'un." Kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan. Jadi fitnah itu enggak selalu enggak punya duit ya. Punya duit ya bisa jadi fitnah. Fitnah itu enggak selalu punya pasangan yang jelek, enggak. Punya pasangan cantik atau ganteng ya fitnah. Nah, nggak bisa tidur kamu punya istri cantik, dilirik uang terus. Nah, kata fitnah juga mengandung banyak arti, di antaranya kegoncangan, kekacauan pikiran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fayattabi'una ma tasyabaha minhu ibtigha'al fitnah wa ibtigha'a ta'wili." Maka mereka mengikuti sebagian ayat-ayat yang mutasyabihat daripadanya untuk menimbulkan fitnah dan mencari takwil. Jadi orang-orang yang sesat itu senengnya itu nyari ayat itu ayat-ayat yang nggak jelas maknanya atau mutasyabihat dan itu terus dikarang-karang maknanya. Sama nih kayak kasih contoh. Ketika ngomongkan tentang alam semesta, jelas itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu udah jelas banget. Nah, ada sebagian orang yang kemudian sibuk nyari hadis palsu tentang Nur Muhammad. Kata dia, alam semesta nggak akan tercipta kalau nggak adanya Nur Muhammad. Itu bagian dari fitnah juga. Bagaimana sesuatu yang jelas, hadis-hadis sahih disingkirkan, dia malah sibuk dengan hadis-hadis dhaif, bahkan palsu tentang Nur Muhammad. Nah, kemudian Allah berkehendak sesuai hikmahnya agar umat Islam menghadapi berbagai fitnah supaya perbendaharaan jiwa terbuka. Allah Subhanahu wa taala mengetahui hakikat jiwa sebelum memberi cobaan. Akan tapi cobaan itu akan menguak sesuatu yang dibuka sesuai ilmu Allah sampai pada kalangan orang-orang yang berjiwa besar. Allah berfirman, "Ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun." Apakah manusia itu akan mengira bahwa mereka akan dibiarkan untuk mengatakan kami beriman tapi nggak diuji? Nah, berarti fitnah itu akan ada, menguji kita mana di antara kita yang imannya benar. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Kemudian Allah memberitahukan kepada Rasulnya bahwa akan muncul banyak fitnah yang melanda kaum muslimin. Kemudian Nabi SAW memberitahukan kepada umat agar mereka mempersiapkan bekal dan mencari jalan selamat agar bisa terhindar darinya. Berarti tugas kalian belajar agar apa? Selamat dari fitnah. Salah satu contohnya yang sebagaimana ditanya Pak Joko tadi, dari Hudzaifah bin Yaman, beliau berkata, "Kana nasu yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil khair." Sahabat-sahabat pada waktu itu bertanya kepada Nabi tentang kebaikan. Wa kuntu as'aluhu anisyar. Dan aku malah nanya yang jelek-jelek. Yang jelek itu apa ya Rasul? Makhafata ayyudrikani. Aku khawatir nanti yang jelek itu kena saya. Jadi ciri kebaikan seorang itu selain belajar mana yang baik kemudian dilakukan, bisa juga belajar yang jelek kemudian ditinggalkan, bukan malah dilakukan.
Fakultu, aku bertanya, ya Rasulullah, inna kunna fi jahiliyatin wa syarrin. Ya Rasul, kita dulu itu ada di dalam masa jahiliyah dan kejelekan. Faja'an Allahu bihadzal khair, lalu Allah mendatangkan panjenengan dan semua yang jenengan bawa itu sebagai kebaikan. Fahal ba'da hadzal khair min syarr, apakah setelah kebaikan ini akan datang kejelekan? Qala na'am, kata Nabi, iyo. Bar iki engko enek episode kejelekan. Kultu, aku bertanya, wahal ba'da dzalika syarr minal khair, apakah setelah kejelekan datang itu ada kebaikan lagi? Qala na'am, iya. Wa fihi dahqanun, dan di situ ada asap kabut yang gelap. Qultu wa matahonuhu, kemudian aku bertanya, apa itu kegelapan itu? Qala qaumun yahduna bi ghairi hadi ta'rifu minhum wa tungkiru, yaitu orang-orang yang ngaku-ngaku ngikuti petunjukku, sebenarnya yang dia ikuti bukan petunjukku. Ta'rifu minhum wa tungkir, kamu tahu orang-orang itu dan kamu mengingkari. Makanya tadi saya katakan, orang-orang yang ngaku cucunya Nabi harusnya ngikut Nabi. Tapi sekarang yang ngaku cucu Nabi malah jauh dari mbahnya. Nabi tidak pernah bikin kicing, dia malah ngicing. Nabi melarang kuburan dikasih lampu, dia kuburannya dikasih lampu. Bahkan lampunya lampu itu apa namanya? Lampu kristal, merkuri, gede-gede. Nah, Nabi melarang minta-minta di kuburan, mereka malah minta-minta di kuburan. Nah, itu kamu tahu, kamu lihat dan kamu ingkari. Ini kan terjadi toh. Kultu, kemudian aku berkata lagi, fahal ba'da dzalikal khair minasyarr, apakah setelah itu ada kebaikan setelah keburukan? Qala, kata beliau, na'am, iya. Yaitu apa? Du'atun ila abwabi jahannam man ajabahum ilaiha fadzuquhu minha, yaitu orang-orang yang menyeru ke pintu-pintu neraka, ngajak narkoba, ngajak zina, ngajak macam-macam. Kan ada banyak berdiri di pinggir jalan, ditanya jualan apa mbak? Jual diri saya sendiri, saya jual gitu. Nah, kan ada kayak gitu. Kultu, kemudian aku bertanya lagi, ya Rasulullah, ya Rasulullah, sifhum lana, sifati mereka itu buat kami. Faqala, kemudian Nabi SAW mengatakan, hum min jildatina wa yatakallamu bi alsinatina. Orang-orang sesat itu adalah orang-orang yang dia itu kulitnya kayak kita, manusia berarti. Wa yatakallamu bi alsinatina, ngomongnya kayak kita, ngomong agama juga kayak kita sama. Kultu, kemudian aku bertanya lagi, fama ta'muruni in adrokani dzalik, maka apa yang kau perintahkan ketika kami bertemu dengan orang-orang itu? Qala, kata Nabi SAW, talzamu jama'atal muslimin wa imamahum, tetaplah kamu membersamai pemimpin kaum muslimin. Makanya tadi saya bilang, kalian ini orang Indonesia, nggak kabur kemana, nggak ada tempat itu cuma di Indonesia. Kamu lari ke Cina, matamu kurang sipit. Kamu lari ke Eropa, kulitmu kurang putih, kurang mancung. Kamu lari ke Afrika, kamu kurang hitam, ya toh? Nah, nggak bisa. Larimu ya paling isone mbok lali Wonogiri ngono. Endi to paling adoh, paling ya ning kono-kono kan. Nah. Kultu, kemudian aku bertanya, fa in lam yakun lahum jama'atun wala imamun, kalau tidak ada jamaah dan imam, qala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa tazil tilkal firaqul kullaha, tinggalkan semua kelompok-kelompok yang aku benar itu, walau anta addo bi asli sajaratin hatta yudrikakal maut wa anta andalik, maka tinggalkan semua itu sampai kamu harus menggigit akar dari sebuah pohon dan kamu mati di bawah pohon itu lebih baik daripada kamu berfanatik ria mengikuti kelompok-kelompok sesat. Nah, itu contohnya. Jadi setelah datangnya Nabi akan datang kebaikan, setelah datang kebaikan akan datang keburukan, muncul fitnah, muncul pembunuhan, muncul aneh-aneh, dan itu semua sudah kita lihat. Walibitina azan ya Allah wa yakum. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya maaf. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.